Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas bab 3 yaitu tentang transformasi. Transformasi dalam matematika memiliki arti sebagai suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Transformasi ada 4 jenis. Yang pertama adalah refleksi, kedua translasi, 3 rotasi, dan keempat dilatasi. Pertama adalah refleksi atau pencerminan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan bayangan dari suatu titik atau bidang datar terhadap pencerminan suatu sumbu atau cermin tertentu. Apa itu refleksi atau pencerminan? Refleksi atau pencerminan merupakan suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Contoh, ada, anggaplah ini kita ya, kita akan bercermin. Ini cerminnya. Maka hasil dari kita tentunya ada di sini, di hadapan kita, di dalam cermin ya. Nah, hasil dari cerminnya ini, bayangan kita, jadi kita ini bercermin, maka akan menghasilkan bayangan. Tentunya bayangan kita di cermin itu sama dengan kita. Dan begitu juga jarak antara kita ke cermin itu sama dengan jarak antara bayangan ke cermin. Itulah sifat dari pencerminan. Nah, nanti kita akan membahas pencerminan ini dalam bidang koordinat. Jika diketahui sembarang titik dengan koordinat x, y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi nanti ada sebuah titik, bisa dia sebuah benda, bidang. Kalau dia dicerminkan, maka kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan rumus-rumus ini, rumus pencerminan. Jadi misalnya ada koordinat x, y, titik itu berada di koordinat x, y, ditercerminkan terhadap sumbu x, maka hasil bayangannya itu adalah x, minus y. Begitu juga misalnya titik x, y dicerminkan terhadap sumbu y, maka hasil bayangannya menjadi minus x, y. Dan begitu juga selanjutnya. Jadi nanti ini memang banyak ya rumusnya ya. Kita hafal. Kalau kita mau mengerjakan dengan menggunakan rumus. Bisa juga nanti kita kerjakan dengan menggunakan koordinat kartesius. Contohnya. Contoh soal. Titik A berada pada koordinat 3,4. Tentukan koordinat A aksen jika direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, untuk menyelesaikan soal kita ini, kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama kita lakukan bisa dengan koordinat kartesius. Yang kedua kita bisa kerjakan dengan menggunakan tabel pencerminan. Kalau dengan menggunakan koordinat kartesius, tentunya kamu harus menggambar ini koordinatnya. Kita gambar titik 3,4 itu di mana? Ternyata 3,4 di sini, x-nya 3, y-nya 4. Oh, tepatnya di sini. Jadi titik A itu di titik sini. Jadi A terletak 3,4. Dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti ini sumbu X-nya ini yang mendatar. Ini namanya sumbu X. Dicerminkan terhadap sumbu X. Ini jadi cerminnya. Maka hasil bayangan A itu ada di balik sini, yaitu A aksennya. Nah, kita lihat, kok kita tahu A-nya di sini? Nah, kita hitung aja ini berapa langkah. Titik ini itu ada 4 langkah dari sumbu X, ada 4 langkah ke atas. Berarti bayangannya juga ada 4 langkah. Sedangkan posisi ininya di sini sampai ke sini itu ada 3 langkah. Jadi hasil pencerminan A 3,4 hasilnya itu adalah 3, -4. Jadi titik di sini itu
adalah posisinya X-nya 3, Y-nya minus 4. Jadi hasil bayangannya adalah 3, minus 4. Itu kalau kita mau kerjakan dengan menggunakan koordinat kartesius. Tapi kalau kita mau kerjakan dengan menggunakan rumus pencerminan, kita ya ingat-ingat aja, kita pakai rumus pencerminan terhadap sumbu X. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya apa? Nah, ternyata kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya adalah X minus Y. X, minus Y. Jadi hasil pencerminannya seperti ini. Jadi yang A awalnya di titik 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya menjadi X, minus Y. X-nya tetap, yaitu 3. Y-nya menjadi minus Y. Jadi yang awalnya 4 menjadi minus 4. Maka hasil bayangannya adalah 3, minus 4. Nah, sama. Jadi pakai koordinat kartesius ya. Hasilnya 3, minus 4. Dan menggunakan rumus juga hasilnya adalah 3, minus 4. Jadi kalian hafal aja nih kalau sumbu X itu apa rumusnya. Itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh soal 2, titik A, 2, minus 3 direfleksikan terhadap titik asal, titik pusat yaitu O, 0,0, tentukan hasil refleksinya. Nah, soal seperti ini bisa kita kerjakan dengan koordinat kartesius, bisa juga dengan menggunakan rumus. Kalau dengan koordinat kartesius, maka kalian tentukan dulu titik A-nya 2, minus 3 di mana. Ternyata titik A 2, minus 3 di sini. Nah, setelah itu kita cerminkan terhadap titik pusat. Ini titik pusatnya, maka hasil pencerminannya di posisi sini. Kok bisa kita tentukan bahwa ini? Ya kita lihat aja. Titik ini terhadap sumbu Y itu berapa langkah? Ternyata dia 2 langkah, maka dia juga pasti 2 langkah nanti. Kemudian titik A ini terhadap sumbu X jaraknya berapa langkah? 3 langkah, maka juga dia terletak 3 langkah dari titik sumbu E. Jadi maka posisinya di sini. Jadi hasil pencerminan A 2, minus 3, maka hasilnya menjadi minus 2,3. Itu kalau dengan koordinat kartesius. Nah, kalau dengan menggunakan rumus pencerminan, maka kita lihat kalau dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, kita lihat mana ya. Nah, ternyata dia di rumus yang ketiga ini, titik pusat 0,0, maka hasil pencerminannya adalah minus X, minus Y. Jadi yang awalnya titik A itu 2, minus 3 dicerminkan terhadap titik pusat, maka hasilnya menjadi minus X, minus Y. Minus X berarti yang awalnya titiknya itu 2 menjadi minus 2. Kemudian minus Y yang awalnya dia di titik minus 3, maka berubah menjadi positif di 3. Jadi lawannya. Ini hasil pencerminan. Jadi hasil pencerminan titik 2, minus 3 itu adalah minus 2,3. Mudah ya insya Allah ya. Jadi dengan menggunakan rumus hasilnya sama dengan menggunakan koordinat kartesius. Jadi nanti kita lihat aja kamu merasa lebih nyaman pakai yang mana. Kalau memang merasa lebih nyaman dengan menggunakan gambar, ya silahkan gambar. Jika kamu merasa lebih nyaman dengan menggunakan rumus, silahkan menggunakan rumus. Selanjutnya, contoh soal ketiga. Segi 4 ABC dengan titik sudutnya, karena dia segi 4 otomatis titik sudutnya ada 4 titik ya. A, B, C, dan D. Titik A terletak di koordinat 2, minus 1, titik B ini, titik C ini, dan titik D ini. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, tentukan hasil bayangannya. Nah, untuk soal seperti ini, Bu sengaja nggak pakai koordinat kartesius, jadi Ibu langsung menggunakan rumus aja. Di sini kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, kira-kira kita pakai rumus yang mana dilihat? Pencerminan terhadap Y sama dengan X. Oh, ternyata di rumus yang keempat. Nah, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil pencerminannya dibalik menjadi Y, X. Yang awalnya X, Y, hasil pencerminannya menjadi Y, X.
Jadi nanti tinggal kita balik aja ternyata. Jadi cara menyelesaikannya untuk mencari hasil pencerminannya adalah titik A-nya 2,-1 kita tulis. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka hasil pencerminannya dibalik. Jadi kalau koordinat kartesius itu yang pertama ini harusnya X, di sini Y. Nah kalau dicerminkan dia dirubah menjadi Y, X, maka hasil pencerminannya menjadi -1,2. Itu yang untuk A. Lihat lagi titik B. Titik B 5,-2, maka hasil pencerminannya menjadi -2,5. Titik C 5,-5, maka hasil pencerminannya menjadi -5,5. Titik D 2,-4, maka hasil pencerminannya menjadi -4,2. Mudah ya, insyaallah ya. Contoh keempat sedikit berbeda ya dengan contoh 1, 2, dan 3. Kalau contoh 1, 2, dan 3 kita disuruh menentukan bayangannya. Nah kalau di sini kita udah tahu bayangannya itu apa, kita suruh menentukan posisi awalnya. Jadi jika diketahui bayangan sebuah titik, jadi bayangannya udah ketahuan, yaitu 3,-1 yang merupakan hasil pencerminan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan 2, kan sebuah titik yang belum ketahuan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 akan menghasilkan ini. Tentukan posisi titik awalnya. Jadi kita di sini akan mencari posisi awalnya. Nah, untuk mengerjakan soal semacam ini, maka kita balik di sini ya. Kita balik ini. Jadi yang A, X, Y belum ketahuan. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka hasil pencerminannya udah ketahuan di sini yaitu 3,-1. Nah, jadi ternyata ketika X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama 2, Y sama dengan 2, maka hasil pencerminannya kita lihat di sini. Di rumus ini yang mana ya? Yang Y sama dengan 2. Berarti ini kita menggunakan rumus ke-6, yaitu Y sama dengan H. Nanti hasil pencerminannya menjadi X, 2H minus Y. Ternyata X-nya tetap, yang berubah adalah posisi Y-nya. Nah, karena X-nya tetap, maka nanti titik asalnya ini pasti 3. Karena X-nya tetap. Yang berubah adalah posisi Y-nya. Nah, sekarang posisi Y ini berapa? Kita masukkan 2H minus Y ini sama dengan -1. Kita masukkan sini 2H minus Y sama dengan -1. Kita substitusi ya. H sama dengan Y sama dengan 2, ini berarti 2 ini adalah nilai H-nya. Kita masukkan nilai H-nya 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Minus Y sama dengan -1. Nah, 2 kali 2, 4. Minus Y sama dengan -1. Nah, 4 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kita kumpulkan dengan -1. Jadi, minus Y sama dengan -1. Karena dia pindah ke ruas kanan, maka dia menjadi -4. Jadi, utang 1, utang lagi 4. Jadi, utangnya menjadi 5. Jadi, minus Y sama dengan -5. Berarti Y-nya sama dengan 5. Jadi, titik asalnya itu adalah 3,5. Ya, mungkin sekian aja materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang masih belum paham, silahkan bertanya, boleh di Classroom, boleh juga di WA, japri juga tidak masalah. Jadi insya Allah Ibu akan berusaha membantu jika ada masalah ya. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.